231 Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam, dan perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau dikenal dengan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda ia disebut Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Buku Karten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Tapi dari konflik peristiwa Geger Pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan Pakubuwana II menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Baron van Imhoff di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia meminta izin kepada kakaknya Pakubuwana II. Lalu ia berkata, "Buanglah saja saya, buanglah kemana, sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa." Akhirnya diberi saku 3.000 ril untuk jatah makan anak buahnya. Lalu malamnya ia pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit kompenir prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Nicholas Harting untuk Jawa Utara mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Nicholas Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi, dan setelah berkali-kali melakukan perundingan, Nicholas Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang saat itu juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksanakan, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Marcel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah pilihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian pada tanggal 15 Februari 1755 itu ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain yaitu keris yang menjadi pusaka raja, dan itu diserahkan pada Sultan Hamengkubuwana I. Yang kedua yaitu bahasa Yogya, meneruskan ada dialek
yang namanya bahasa Bagongan. Lalu ada tari, lalu ada lagi sampai pakai tutup kepala. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Kalau masalah bahasa itu sebenarnya karena lingkungan. Jadi karena pengaruh lingkungan dan kebiasaan setiap hari. Perubahannya kita tidak tahu apakah zaman Hamengkubuwono I, apakah zaman Diponegoro atau zaman sesudahnya, karena perjalanan waktu dan bahasa tidak bisa berubah begitu cepat dalam kurun waktu 1, 2, atau 3 tahun. Mungkin bisa jadi sampai 30-50 tahun. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Jadi tidak disebutkan wilayah manapun, hanya terdapat di dalam pembicaraan yang berkepanjangan, baru sekitar 20 tahun. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagiannya itu memang sengaja diajak sepertinya, sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih antara satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja yang di sekelilingnya wilayah Solo yang di sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara dua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sumbernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sumbernyawa yang juga merupakan Paku Buwana turut menentukan tempat sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sumbernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756 ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali berbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sumbernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Alega Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kasultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing pemerintahan tumbuh dengan perbedaan modal dengan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an yang membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Mungkin itu tadi sedikit cerita sejarah perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.